sebelahnya. Nah, ini adalah rekomendasi secara umum Bapak Ibu. Itu di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di kolom yang terakhir itu Bapak. Itu kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh madrasah ini. Jadi gini Bapak Ibu, dulu ketika masih ada ujian nasional, maka kualitas madrasah atau sekolah itu dilihat dari ujian nasional. Tapi sekarang ujian nasional sudah tidak ada. Maka kemudian kualitas sekolah itu dilihat dari rapot pendidikan. Itu persoalannya. Nah sayangnya Kementerian Agama itu nggak tahu itu. Sudah bangga punya AKMI, tapi kan AKMI itu tidak semua madrasah itu mengalami. Akhirnya AKMI itu adalah survei untuk satu kota atau satu provinsi. Kalau ini kan survei untuk satu sekolah, sehingga lebih detail ini, lebih detail rapat pendidikan. Itu. Sheet berikutnya Mas, rekomendasi prioritas. Nah ini lebih sedikit, karena ini yang sangat prioritas. Yang tadi merahnya itu parah. Sebenarnya di laptop saya itu ada yang punyanya Masito, Madrasah Aliyah Masito. Nanti bisa dibuka, tapi nggak bisa dibuka ya tadi ya. Kalau nggak percaya nanti hasilnya lebih baik dari sini loh. Padahal muridnya turtle, muridnya kan sedikit sekali. Ya, tapi dia juga diakreditasi besok. Dia udah tahu kalau diakreditasi besok. Itu pakai apa Mas? Jangan pakai Mas itu. Oh iya. Ini saya buka di rapor. Mana rapat ini ya Pak ya? Ini ada? Ya ada. Ini punyanya Mas Ito. Ya ada merahnya, tapi relatif aman. Tapi ini pun diakreditasi ini. Tapi ini jawaban tiganya juga banyak banget ini. Tapi di bagian grade ini bagus. Nah Bapak Ibu, sekarang ini kita lihat misalnya ini turun apa naik ini Mas? Turun tapi warnanya hitam, ya kan? Ada yang turun warnanya hitam, ada yang turun warnanya merah. Karena kita bahas yang turun warnanya hitam, ini turun juga. Ini proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum. Ini turun. Tapi kenapa turunnya kok hitam? Pertanyaannya gitu toh. Ada yang mau jawab? Gimana? Oh, ada yang 0, tapi merah Mas di bawah. Kenapa ini turun tapi kok warnanya hitam? Karena gini Mas, mereka yang tahun ini proporsi yang tahun ini kemampuan literasinya itu hanya batas minimum, itu lebih sedikit. Karena sebagian besar ada di atasnya. Paham? Sehingga turunnya kan turun baik. Ngerti nggak yang saya maksud? Yang hanya mencapai batas minimum, atau ini di bawahnya lagi? Ini di bawahnya apa ini? Peserta didik literasi di bawah minimum. Yang di bawah minimum turun. Kenapa tahun ini yang di bawah minimum itu semakin kecil? Karena apa? Sebagian besar di atas minimum. Bisa dipahami? Nah, maka nanti ketika mencermati rapat pendidikan Bapak Ibu masing-masing, kalau ada turun itu hitam, itu bagus. Tapi kalau turun itu merah, nah itu yang harus diperbaiki. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan? Gini, mulai ini nanti kapan lah monggo lah. Jenengan membahas ini, kemudian bersama-sama jenengan menentukan program-program yang bisa mengangkat ini. Dan ini bagus semua loh. Kalau jenengan bisa mewujudkan, itu bagus semua loh. Karena ini yang membahas bukan orang sembarangan ini. Ini orang di tingkat kementerian pusat. Jadi orang pinter-pinter ini. Ini para profesor ini yang menyusun ini. Gitu. Tapi jenengan kan punya ciri khas sendiri lagi. Ciri khasnya yang Bapak Ibu miliki itu menjadi tambahan. Ini menjadi hal yang wajib. Ciri khas sendiri di sini itu tambahan.
itu akan bagus kan sekolah ini. Dan kalau rapot pendidikannya bagus, indeks angka pengali rapot putra putri bapak ibu khususnya untuk masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi itu semakin tinggi, SNBP-nya itu semakin tinggi. Nah jadi saya itu ketika saya dengar dari Pak Wito gitu, Pak Wito itu tak tanya-tanya itu kayaknya pelit menyampaikan, tapi saya kan punya sahabat namanya Bu Reni. Ketika dulu saya maju menjadi kepala madrasah berprestasi tingkat nasional mewakili Jogja kan, itu yang mendampingi saya Bu Reni. Jadi saya juara itu bukan karena saya, karena Bu Reni. Bu Reni ini dokter, pengawas Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dokter, sama saya baik banget. Nah, dia yang kemudian mengajari saya, termasuk membaca rapot pendidikan ini. Terus nanti kiat-kiatnya gimana? Aku cat PDF ya awalnya ngerti karena tiga ini. Nah, nanti ini disimpan ke PDF, gitu. Kemudian dengan seret masukkan di chat PDF. Nanti jangan mau butuh apa lah. Ya, tapi itu sebaiknya dilihat bersama-sama seluruh sivitas. Biar kemudian, wah ini bagus ini, yang dipilih ini gitu. Nah, nanti kalau ini di sheet yang terakhir, ini biar nambah situ yang ini nambah. Kalau mau buka sheet berikutnya, nah ini lembar rencana kerja tahunan. Jadi bikin RKT itu gini aja, ada kolom-kolom gini. Dari tadi itu dicuplek-cuplek masukin sini semuanya. Kemudian ambil dari AI untuk ngisi kegiatannya, selesai. Dipedomani, diseriusi, gitu, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak-anak. Itu ya Bapak Ibu. Aku tidak marah-marah Bapak Ibu. Aku ki mangkele karo dinas. Karena dinas itu seakan-akan merahasiakan itu semua. Karena dinas itu kayak nggak mau disaingi atau gimana gitu. Jadi sengaja, ada faktor kesengajaan untuk jadi itu. Lagian tapi pejabat kita yo aneh. Ketika ditawari rapor pendidikan dia bilang sudah punya AKMI, jadi tidak butuh. Sementara Ban PDM dan DITI tidak melihat AKMI. Jadi AKMI itu ya memang proyek apa ya? Nggak ada manfaatnya. Ya ada manfaatnya bagi Pak Direktur orang itu proyek. Nah, kalau kita nggak dapat apa-apa dari AKMI itu. Gitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Kok saya mau bicara kok selalu ya? Yang ini aja lah. Karena ini PPDB ya Bapak Ibu. Mari kita bicara yang sedikit Bapak Ibu. Brand. Apa itu branding ya? Branding ini. Kalau pembeda sini dengan madrasah lain itu apa Bapak Ibu? Pembedanya apa? Yang membedakan lulusan siswa sini dengan siswa dari sekolah lain itu apa? Apa Mbak yang pakai kacamata? Kamu kayaknya dari awal tadi antusias. Kamu apa Mbak? Yang membedakan? Gimana? Oh yang antusias jangan. Yang depannya kita merasa berdosa. Oh sudah. S2, S3, S2. Apa Mas? Jadi ilmu kira-kira maksudnya. Kalau di UGM ada ponakan satu, saya tanya dulu. Jurusan apa? Teknologi jaringan. Oh berarti tukang cari ikan. Mbak yang membedakan madrasah ini dengan madrasah lain apa? Riset. Banyak Mbak kalau riset Mbak. Bahkan ini dekat sama sini Manfaat itu riset. Yang sekarang Manfaat itu maju nasional mewakili Jogja untuk fiksi. Tahun ini ada 2 judul. Matika 1 judul. Dekat sama sini. Maka cari yang lain lagi. Nah, cari yang lain itu apa? Dipikir sendiri aja ya. Nanti harus ada pembeda. Harus ada pembeda. Kalau riset itu soalnya itu SK nasional. Kalau bisa yang SK-nya Pak Kepala sendiri. Contohnya apa? Dan betul-betul, saya nggak tahu di sini apa. Nanti kalau sekolah lain penggunanya yang non
nasional tuh apa contohnya biar kayak apa gitu? Kalau di di SMP 4 Pakem. SMP 4 Pakem nggak dekat sini deh. Anaknya Pak Muslim di sana. Oh iya. Berarti Mas Muslim putranya sekolah di situ? Enggak di MTS bukan. Loh, agamanya kan sudah diajari di rumah. Tapi kan nggak punya buku toh. Pakai tab kan? Pakai iPad, Pak. Pakai iPad kan? Maka begitu masuk sekolah di situ sudah ngerti materi selama 3 tahun. Sampai mau upacara, tata upacara itu seperti apa itu ada di. Maka kalau kita bicara soal diferensiasi, kalau boleh jujur di Jogja hanya SMP 4 dan SMP depan punyanya Pak Hafid Asrom itu Al-Azhar. Hanya itu. Al-Azhar SD-nya aja belum. Karena SMP 4 itu nanti tanya aja putranya, karena SMP 4 kan sering undang saya. Jadi saya ngerti gitu loh maksudnya. Kemarin Pak Kabid baru saja ke sana, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi Jogja ke sana karena Pak Kabid sekarang sudah punya program Cyber Madrasah. Jadi siswa itu kalau sudah paham tertentu, tinggal gurunya bilang buka selanjutnya. Maka satu ruangan kelas itu ya tergantung dari kemampuannya anaknya sendiri-sendiri, itu nggak bareng. Pengayaan itu sangat gampang, jangan kan harus cari soal, gawe opo, itu semuanya udah tersedia di. Jadi diferensiasi itu hanya terjadi di situ. Sing liyane ngomong kosong mencok, pura-pura diferensiasi. Aslinya ora iso. Tanpa itu sulit. Oh tak pastikan lah jenengan ngajar 30 anak dengan cara yang berbeda. Tanpa itu, piye carane jenengan? Mumet niku. Berarti akses itu ya Pak, teknologi internetnya itu ya Pak. Iya. Maka di sana itu kalau misalnya ya tadi tak contohkan upacara. Nah, besok Senin mau upacara. Kelas yang bertugas itu rasa nganggo guru kan. Dia buka gitu, jebret gitu langsung pembagian tugas. Oh, berarti yang dibutuhkan petugasnya ini. Ketua kelas sudah memimpin kamu ya, itu latihan. Oh, cara pengibaran cara baris berbaris seperti apa. Itu semuanya ada di iPad. Itu loh yang luar biasa SMP 4. Nah, di situ misalnya karena di tempat yang lain nggak ada, hanya di situ aja. Ada SMP 1 Padang itu mau ikut-ikutan, SMP 1 Magelang mau ikut-ikutan, diprotes oleh orang tua dan tidak jalan. SMP 4 sampai sekarang nggak diprotes. Sudah gitu kepala sekolah yang 12 tahun pernah dipindah. Jadi yang punya visi hebat itu rame kepala nih. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman itu juga punya visi bagus. Nah Kementerian Agama kepala di Gota Gali yang arep dhewe. Dadine start by start. Yo oke, kemarin nego sambutan pas di SMP 4 tak sebut ke. Pak Kabid yang dulu tersindir. Maka monggo silakan cari pembeda ya. Nah, apa bedanya branding dan promosi ini? Pada prinsipnya kalau branding itu jangka panjang loh. Jangka panjang. Tapi kalau promosi itu ya jangka pendek. Apa yang harus kita lakukan dua-duanya? Ya branding ya promosi. Saya kira kalau brandingnya, kalau ditanya orang sak DIY, Miftahun aja itu tahu semua loh. Nggak ada yang bilang nggak tahu. Orang sedih loh ya. Karena apa? Karena almarhum itu orang yang sangat terkenal. Bahkan banyak orang yang belum pernah ketemu saja, tapi ketika disebut nama itu orang tidak ngerti. Walaupun belum pernah ketemu secara langsung. Tapi masa kita puas hanya sampai di situ? Masa selamanya kita nunut dengan nama besar beliau? Nah, maka madrasah ini juga harus punya nama tersendiri untuk menambah daya gedor. Tuh, Bapak Ibu, okay? Singkat saja. Nah, branding itu ada disebut dengan personal brand, ada disebut dengan product brand, ada disebut dengan corporate brand. Kalau bersama kita bisa itu brandingnya sama. Bersama kita bisa sih, kan? SBY. Itu bagian yang personal brand, product brand,
on corporate brand. Bersama kita bisa. Ini harganya mahal Bapak Ibu. Yang membuat bersama kita bisa ini namanya Pak Winoto. Pak Winoto itu waktu itu didatangi oleh Pak SBY. Ketika didatangi oleh Pak SBY, Pak Winoto sudah tahu karena sudah ada ajudan yang datang ke rumah Pak Winoto atau bilang Pak SBY mau ke sini. Waktu itu menjelang pemilihan presiden. Pak Winoto langsung berpikir ini mesti SBY jaluk branding. Akhirnya dia siapkan 3 kata, bersama kita bisa. Harganya berapa Bapak Ibu? 2 miliar Bapak Ibu. 3 kata ini harganya 2 miliar. Pak SBY orangnya kan berhati-hati. Bilang kemudian, oke Pak Winoto, saya koordinasikan dengan tim saya dulu. Besok pagi Pak Winoto akan saya beri kabar. Apa jawab Pak Wi pada malam itu kepada Pak SBY? Bilang begini, Pak SBY, Pak Wi di Indonesia hanya saya. Maka 1 jam yang akan datang, saya bisa diambil orang. Itu apa namanya? Personal brand. Karena Bapak branding di Indonesia hanya Pak Wi. Orang Amerika aja pakainya Pak Wi. Jadi Bapak branding sedunia saat ini yang masih hidup Pak Wi. Orang Indonesia, maka dia punya rumah di Eropa, dia punya rumah di Amerika. Akhirnya Pak SBY khawatir nanti ada orang yang datang pada Pak Wi dan itu diberikan pada orang lain. Akhirnya Pak SBY nulis cek langsung 2M diberikan kepada Pak Wi. Personal brand. Nah, bersama kita bisa itu karena brandingnya pribadinya Pak SBY, maka ini namanya personal brand. Kalau kerja ini yang agak nakal ini. Kerja. Tahu ya semua ya. Makannya apa saja, minumnya apa Bapak Ibu? Ini bagian yang mana? Corporate brand, personal brand, product brand. Product brand. Bersama kita bisa. Nah nanti Miftahun Najah apa? Oh gitu kan bisa. Yang sampai orang itu kalau udah ada Miftahun Najah, itu kata selanjutnya itu bisa meneruskan. Satu lagi dari Mayora, pernah dengar Bapak Ibu? Satu lagi dari Mayora. Kalau ini termasuk apa? Corporate brand. Orang pintar minum tolak angin. Produk brand. Kalau ini gambar apa Bapak Ibu? Apple ya. Ini maka kalau Bapak Ibu ingat Primagama, tulisan Primagama dulu yang tua-tua ini. Tulisan Primagama itu begitu di seluruh Indonesia. Itu sempat saya tanyakan dulu, kenapa tulisannya kayak gitu? Jawab yang memiliki Primagama bilang, biar orang sebel. Karena sebel itu bagian dari otak kanan. Maka sebel itu tidak hilang dari ingatan orang. Tapi masa madrasah kita punya branding yang nyebelin kan? Enggak juga gitu. Nah, maka kalau yang ada manis-manisnya, gitu ya. Maka silakan nanti ciptakan brand itu. Nah, Bapak Ibu, kondisi madrasah kita itu kalau boleh saya petakan menjadi 3. 1, belum maju. Yang kedua, sudah maju. Yang ketiga ini parah ini. Pernah maju ini bahaya. Salah satunya kalau jumlah pendaftar menurun itu berarti pernah maju. Bahaya ini. Karena ini biaya untuk membangkitkannya jauh lebih mahal daripada kedua ini. Jadi image itu misalnya saya ini kan dimintai bantu oleh Bu Supri, temannya Mas Musli ini, kepala MA Masitoh, maka sampai rapot pendidikannya saja diberikan pada saya untuk membranding sekolahnya itu. Berat itu, susah itu. Wis kadung madrasah itu terkenal madrasahnya pembantu, para pembantu rumah tangga.
guru yang sekolah di situ. Nah akhirnya anak-anak milenial ini, anak-anak generasi Z, generasi Alpha yang nanti akan datang, sudah nggak mau sekolah di situ. Tapi ini sedang diupayakan. Nanti bagaimana modelnya. Nah, madrasah yang belum maju, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, program yang dikembangkan yang bisa menjawab tantangan zaman. Bahwa di masa yang akan datang yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita itu 4C ya, kemampuan 4 kompetensi kan, yaitu komunikasi, kreativitas, critical thinking, kolaborasi. Ada 4C yang dibutuhkan. Maka sebaiknya semua program yang dikembangkan saat ini yang menjawab 4C. Dan anak-anak sekarang itu adalah anak-anak digital memang. Maka itu yang digital berapa bulan tuh? Kakaknya berapa bulan kakaknya? Tadi yang anak kecil di sini 5 tahun. Belum bisa baca kan? Tapi begitu dipegangin HP, dia bisa gunakan. Maka HP itu mau diisi bahasa apapun, dia bisa gunakan. Kenapa? Karena sudah lahir itu sebagai generasi digital. Nah, yang kita hadapi generasi digital, maka kita harus mengembangkan digitalisasi kita. Fasilitasnya juga mengarah ke sana. Itu karena ketika mereka tidak di era itu, dia menjadi tidak nyaman. Ya ibarat ikan lah, ikan itu hidupnya di air. Kalau kemudian kita piara di kandang ayam, yuk mati. Gitu. Nah mereka harus disesuaikan dengan sarana prasarana bla 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 ini belum bagus. Termasuk belum terakreditasi. Banyak madrasah di Kabupaten Sleman yang belum terakreditasi sampai sekarang. Bahkan ada yang akreditasinya itu hanya diberi oleh BAN karena kekurangan anggaran. BAN itu kemudian memberikan otomasi tapi cuma C, tidak A, C banyak. Nah, maka apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Yang pertama, survei kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak didik saat ini itu seperti apa. Juga bertanya kepada orang tuanya. Yang menyekolahkan anak-anaknya ke sini itu rata-rata orang milenial. Mulai milenial, kalau saya itu kan sebelum milenial. Saya generasi Z. Saya generasi X. Yaitu milenial. Saya generasi X. Sebelum saya namanya baby boomer kan. Nah saya itu generasi X. Saya teknologi bisa, tapi ya nggak bisa mendalam. Nah saya suruh betul-betul detail mendalam teknologi nggak bisa, karena memang bawaan lahirnya tidak untuk itu. Tapi orang tua mereka milenial, mereka lebih adaptif daripada generasi saya. Selanjutnya, milenial itu materi. Ini yang perlu diketahui. Jadi yang saya materi juga. Misalnya kalau milih antara dilamar wong sugih karo wong melarat, mesti milih sing sugih. Wong sing sugih iki watake wis jebli. Wis rada tuwa ora masalah ndek sugih. Ganteng melarat ra kanggo gawe. Itu. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana jenengan bisa memberikan gambaran kepada mereka itu? Kalau putrane sekolah di sini itu, nanti dipastikan urusannya itu dunia akhiratnya selesai. Jangan hanya menjanjikan untuk urusan akhirat saja. Tidak cukup, sangat tidak cukup. Maka kalau tadi ada upaya bagaimana anak-anak bisa kuliah ke luar negeri, itu keren banget. Itu keren banget. Nanti ada satu aja yang bisa lolos kuliah di Timur Tengah dengan beasiswa, tak jamin itu. Dan itu dipublikasikan. Berikutnya banjir. Nah ketika membanjir, ya triknya dirubah. Jangan hanya menggunakan trik lama, dengan trik yang lebih modern, dengan trik yang lebih mahal.
Ketika lebih mahal, hasilnya pasti lebih baik. Ini, ya. Kemudian hasil survei tadi diolah datanya. Setelah diolah, kemudian datangkan ahli, orang yang paling pinter dalam membranding madrasah. Datangkan. Dengan presentasikan datanya itu seperti apa, yang dibutuhkan oleh orang tua seperti apa, kondisi nyata yang ada di sini jujur. Evaluasi diri madrasahnya itu tidak hanya untuk ngisi administratif, tapi betul-betul evaluasi diri. Potensinya kayak apa, itu jujur disampaikan kepada orang yang ahli. Nah, nanti dia akan menganalisis gitu kan. Nah, kemudian dia akan memberikan rekomendasi kepada kita. Nah, dari rekomendasi itu kita olah lagi. Kemudian muncullah brand yang nanti akan betul-betul kita branding. Jadi kayak misalnya kemarin itu saya di madrasahnya Mas Lutfi itu, Anwar Futuhiyah, ditemukan brandnya apa? Ngaji fikih, ngaji sugih. Wah, keren kita ya. Tapi sampai sekarang nggak ada satupun spanduk yang ada tulisannya ngaji fikih, ngaji sugih. Yo, masyarakat nggak ngerti. Yo, sampai sekarang ini ora itu murid. Ini tak golek-golek kene Temanggung entuk telu ya lumayan telu mbangane ra ono. Telu ning gratis kabeh ya ora ono sing bayar gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, maka ketika nanti udah lokakarya udah diputuskan, ini teknik brandingnya harus dilakukan betul-betul. Ya, Bapak Ibu kalau ke Amikom misalnya, siapa yang baru saja ke Amikom, ada nggak? Amikom itu Jogja ini loh. Kalau jenengan masuk, di situ ada branding Aji Saka, di situ ada branding Kinah dan Rejo. Karena sekarang sedang membuat film judulnya Kinah dan Rejo. Jadi Kinah itu tokoh wanita, Rejo itu tokoh laki-laki. Sebenarnya itu diambil dari sebuah dusun namanya Kinah Rejo kan. Nah, sekarang sedang membranding itu. Maka begitu masuk itu sudah mulai patungnya, foto-fotonya, lukisannya itu semuanya ngomong soal itu. Sehingga siapapun yang menjadi tamu dari Amikom nggak usah pakai juru bicara, tahu bahwa ini akan ada muncul film namanya Kinah Rejo. Kayak gitu. Maka nanti di sini juga gitu. Sekali lagi, dengan anak muda jangan puas dengan kondisi ini. Tidak boleh Bapak Ibu kalau puas. Mari kita kembangkan madrasah ini menjadi besar. Karena Bapak Ibu sedang menulis masa depan Bapak Ibu sendiri juga. Karena kan guru itu nanti kalau siapa tahu anak-anak kita ini, murid-murid kita juga jadi guru. Itu kan menjadi pohon faktor yang indah itu sampai ke bawah, itu amal jariah yang berlipat ganda menumpuk sampai kepada kita. Jadi semua yang kita lakukan itu tidak semua harus kita terimakan di dunia, jangan. Maka kalau nanti ketemu di akhirat kelak sama saya itu akan malu dengan Bapak Ibu. Karena rumah Bapak Ibu jauh lebih indah daripada rumah saya nanti. Soalnya apa kok? Bayarnya oke. Hampir semua jeripaya saya terimakan di dunia. Bisa jadi rugi dan bisa di akhirat itu. Tapi Bapak Ibu dengan standar gaji yang mungkin pas-pasan, itulah ad-buzanatnya yang Bapak Ibu miliki, tulang sulbi yang Bapak Ibu miliki, tulang ekor Bapak Ibu. Ini warnanya akan lebih bening daripada tulang ekor yang saya miliki. Jadi black box-nya manusia itu ada di situ. Sehingga kalau nanti di alam mahsyar ada pembangkitan, yang akan dibangkitkan itunya. Ini anak muda semua ya, belum ada yang pernah pindah kuburan ya Bapak Ibu. Jangan, belum pernah ada kan? Kalau saya pengalaman, saya pernah memindah. Dan waktu itu saya itu menjadi ketua KKLKMD. Saya masih baru punya anak satu waktu itu. Saya jadi ketua KKLKMD. Kampung saya itu kuburannya banyak. Masa di tengah kampung itu banyak kuburan? Kan gak enak banget. Ya kalau kami udah biasa, tapi tamu-tamu itu kalau udah kemalaman udah gak enak. Jualan gak laku. Akhirnya ketika saya berkuasa jadi ketua KKLKMD, program pertama saya apa? Mindah kuburan-kuburan itu. Kenapa di kampung saya banyak kuburan? Karena ketika masa perang Indonesia melawan Belanda, rumah sakit di Jogja pertama kali itu direkrut itu di dekat perguruan tinggi UNU itu, di luar UNU itu rumah sakit satu-satunya SDIY.
Semua korban perang itu dibawa ke sana, dari kota Jogja dibawa ke sana, lewat ngarepan rumahku. Kalau belum sampai sana meninggal, sama masyarakat itu dikubur aja di situ. Jadi kuburan di kampung saya itu banyak. Akhirnya jual angkringan ya ora payu. Aduh wedi. Akhirnya dipindah itu. Nah, ternyata cara memindah kubur itu yang dipindah itu tanah yang ada di bagian tengahnya. Disitulah diyakini Abu Zanab itu berada. Jadi nggak usah golek ikan kecil banget sebesar beras. Nyarinya susah. Nanti dulu nanamnya di kedalaman berapa nggak bisa. Tapi ternyata tanahnya memang agak beda di bagian pinggul. Akhirnya tanah itu yang dipindah. Ada yang salah. Ternyata kuburan seorang wanita ini kisah nyata loh ini saya tidak mengada-ada, bukan saya takhayul nakut-nakuti teman-teman. Ada kubur itu ternyata kuburan wanita, yang lain dipindah semua. Ada bagian yang salah ambil. Hujan deras malam-malam, ada suara wanita menangis menyayat hati. Dari kampung saya ngeres itu dia itu kasihan banget karena dia kesakitan. Terdengarnya seperti di tengah rel kereta api. Ketika kami cari di rel kereta api, pikirkan ada orang ketabrak kereta. Ketika dicari ke situ, suara itu ada di dalam kampung. Nah, kebetulan dulu ada Pak Mbah Asngari almarhum. Beliau itu kaum rois di tempat saya itu. Dia meyakini ada saya yang salah. Sehingga bagian ini kedua menang. Kok tak ewangi goleki dipindah. Setelah itu dipindah aman. Jadi yang dipindah di kubur. Maka Abu Zanab itu atau tulang sulbi itu tidak akan bisa hancur sampai nanti masa pembangkitan. Di Jepang pernah dilakukan uji coba, dipanaskan dengan 4000 derajat Celcius, tidak terbakar dan tidak hancur. Jadi black boxnya manusia itu, maka ketika sel sperma dan sel telur bertemu, yang terbentuk pertama kali tulang sulbi bukan jantung. Jantung itu setelah tulang sulbi itu jadi. Malah tekan bolong-bolong. Oh, pengajian. Ya saya kalau pengajian jenenge ngoyai kaleng. Ini Bapak Ibu. Nah, setelah di-brand Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga harus pilih. Yang akan sekolah di sini itu orang-orang yang seperti apa? Dari kalangan yang seperti apa? Gitu. Nggak usah ketua, kabeh bisa sekolah di sini. Jadi harus menyasar. Sebenarnya ini sama almarhum dulu sudah dilakukan semua. Maka Pak Didi itu dulu memilih siswa itu nggak ada putrinya, benar ya Mas? Putra semua. Karena visi beliau itu nanti siswanya itu akan menjadi ulama-ulama besar. Maka yang dipilih itu yang laki-laki, yang cowok misalnya. Nah ini itu sudah bagian dari segmen loh ini Bapak. Yang mungkin waktu itu tidak dibahas bahwa ini adalah bagian dari segmentasi pasar, tapi itu adalah segmen. Itu Bapak Ibu. Kemudian ciptakan keunggulan sudah tadi, kemudian rencanakan aksinya, buat time schedule. Termasuk nanti brandingnya itu sampai di mana, bagaimana caranya, bagian yang sampai di mana itu yang bertanggung jawab siapa, buat time schedule, buat penanggung jawab, gitu Bapak Ibu. Kemudian lakukan brand. Terakhir ini Bapak Ibu ya, terakhir Bapak Ibu. Nah, bagaimana terkait dengan biaya? Ini biasanya ada kendala besar pada itu. Maka saya sarankan Bapak Ibu menggunakan di kuadran yang pertama ini. Di kuadran yang pertama ini, kalau ini adalah panah ini menuju besarnya biaya dan yang ke atas ini menuju dampak yang nanti akan dihasilkan, maka pilihlah di kuadran yang pertama, yaitu dengan biaya yang rendah tetapi berdampak tinggi. Ini yang pertama kali dilakukan. Apa itu contohnya? Ditakoni contoh mana? Itu saya tuh pernah nyarankan gini Mas, di sebuah madrasah ibtidaiyah di MI di Panguan. Pertama kali dulu berdiri itu muridnya 6 orang. Terus kemudian saya dimintain masukan kan itu MI baru. Ini baru akan meluluskan tahun ini, jadi belum pernah meluluskan. Artinya sebenarnya goal besarnya itu belum terjadi, belum meluluskan.
Tapi kenapa sekarang pendaftar itu yang kemarin itu 370 calon siswa, walaupun yang diterima hanya 2 kelas karena nggak ada tempat. Itu dia ciptakan guru-guru kecil dengan ini, biaya rendah dan berdampak tinggi. Misalnya begini, anak MI itu kalau sekolah kan diantar oleh orang tuanya. Nah, guru itu berjajar di depan itu bersalaman dengan anak itu. Yang namanya anak MI, wanita, anak MI cewek kecil, habis pakai helm, ya kerudungnya tidak pas. Ketidakrapian kerudung itu sampai yang membutuhkan gurunya. Orang tuanya melihat ketika gurunya sedang membetulkan jilbabnya anaknya. Apa yang terjadi? Rupanya itu keren. Si orang tua tadi itu cerita pada tetangga-tetangganya, nek neng kono ini gol kecil. Setelah itu pulang kemudian ada pembiasaan, termasuk bagaimana meletakkan sendal. Yang sendal itu harus menghadap keluar misalnya. Cek nanti kalau Bapak Ibu nggak percaya di sana. Siswa masuk kayak di sini, tidak pakai sepatu. Sepatunya berada di luar, tapi sepatu itu menghadap keluar semuanya. Akhirnya di rumah, anak itu juga ketika meletakkan sepatunya menghadap keluar. Ini sudah satuan pendidikan ramah anak loh. Jika terjadi sesuatu yang Melayu gampang. Misalnya ini secara gampangannya saja kayak gini. Dan itu ternyata merupakan gol-gol kecil yang ternyata efeknya begitu luar biasa. Sampai sekarang diminati. Nah ini sekarang sudah ada dokter yang mau mewakafkan tanahnya untuk pengembangan, itu mau dipindah besok. Karena di pengembangan itu sudah nggak bisa diperbesar. Nanti akan dipindah di pinggir sungai, itu agak ke selatan dikit nanti masuk ke barat. Sudah ada 7.000 meter tanah yang diwakafkan. Cuman ini pembangunannya ya butuh anggaran juga kan, belum. Tapi tanahnya udah ada 7.000. Nah ini, maka sekali lagi teman-teman sekalian, dengan energi yang hebat yang teman-teman miliki, bahwa graduate-nya juga banyak, bahkan beberapa dari luar negeri. Pengalaman-pengalaman itu bisa di-share kepada yang lain. Kemudian ada penyesuaian yang ada di Indonesia ini. Terus kemudian teman-teman juga melihat sebenarnya seperti apa yang diinginkan oleh orang tua tadi itu dengan survei itu. Maka nanti penggabungan dari semua unsur tadi itu akan menciptakan sesuatu yang akan diminati. Kita kalau di sini sudah tidak begitu berpikir soal gedung, karena gedungnya sudah ada. Mungkin dengan target 1 kali PPDB itu 2 rombel, oke. Tapi kualitasnya dari tahun ke tahun harus naik. Soalnya analoginya begini Bapak. Kalau kita itu diberi pisau, kemudian kita suruh ngasah. Kalau pisau itu terbuat dari baja, maka ketika kita asah, tajam. Bener nggak? Tapi kalau pisau itu terbuat dari timah hitam atau besi yang murahan, itu kita asah sampai habis, nggak akan tajam. Walaupun sebenarnya teori pendidikan mengesampingkan itu, tapi kita di swasta. Brand ini penting. Hasil karya kita yang nanti akan dilihat oleh masyarakat itu penting. Dalam teori pendidikan kan nggak boleh kita milih-milih murid kita seperti apa. Tapi kalau kita tidak milih, hasilnya tidak maksimal. Kalau negeri dibiayai negara nggak masalah. Ini swasta. Negara tidak ikut campur, tidak membiayai. Sebenarnya berdirinya swasta itu kan negara itu diuntungkan. Cuma persoalannya sekarang justru negara dalam hal ini pejabat-pejabatan bisa dinas, bisa pejabat Kementerian Agama sendiri, tidak melihat bahwa itu potensi yang membantu mendidik anak bangsa kan? Iya. Nah, maka dari itu tidak jahatlah kiranya kalau kita ini juga bisa pilih-pilih. Sehingga nanti goal besar yang akan kita ciptakan itu akan menggetarkan. Dan
kita juga tidak perlu, saya mau apa kata munafik kok nggak enak ya. Tapi begini, kalau Bapak Ibu pasti juga menggantungkan hidup keluarga itu dari sini kan. Andaikan ini sebuah pohon dan pohon ini begitu rindang dan buahnya banyak, berlindung di bawahnya lebih nyaman daripada pohon ini tidak gemuk, tidak berbuah. Itu. Ada aliran yang berbeda. Pak Jalal Rahmat, Mas sering tahu. Memang alirannya beda. Tapi beliau membuat sekolah sih memang namanya, bukan madrasah. Tapi itu keren banget itu. Di Jawa Barat, di Bandung. Jadi kalau naik kereta nanti di stasiun pertama itu namanya Kiara Condong. Itu langsung masuk ajak kiri. Sekolahnya di situ. Berapa jumlah siswanya? Jumlah siswanya ya hanya sedikit karena hanya 60 siswa kali 3. Karena yang bisa ditampung di situ hanya 2 rombel. Di SMA itu hanya 2 rombel. Tapi 2 rombel ini ketika lulus kuliahnya kemana? Luar negeri semua. Nggak ada yang di dalam negeri karena memang beliau begitu. Impiannya begitu. Dan berapa SPP-nya? Ini salah satunya anaknya pengacara hebat Adnan Buyung Nasution. Tahun berapa ya saya lupa, saya pas ke sana itu. Saya tanya, "Mas, kamu SPP-nya berapa?" Berapa SPP-nya per bulan? 22 juta per bulan. 22 juta per bulan satu anak. Satu anak. Tapi apa? Sekolah itu memang bisa memberi garansi. Kalau putra Bapak Ibu tidak seperti yang diharapkan di perjanjian awal, uang kembali. Gitu. Nah, di sana itu gini. Ada yang pernah ke sana? Pernah aku rasa cerita. Namanya apa Pak sekolahnya? Sebentar ya, nanti saya ingat ya. Nek saya udah ingat, sudah tak sebutin itu tadi. Karena saya tidak ingat nama sekolah. Kalau ada namanya. Coba Mas browsing Mas. Sekolahnya miliknya Jalal Rahmat. Google sekolah milik Jalal Rahmat. Iya. Aku tuh namanya gampang lupa. Apa Mas? Ketemu belum? Gak bisa jawab Pak, Gigi. Di Kiara Condong. Al Mutahari. SMA Al Mutahari. Itu tahun pertama, Bapak Ibu. Jadi Pak Jalal Rahmat itu menganalisis. Siswa itu sampai SMP itu belum bisa belajar. Caranya belajar itu gimana? Itu belum bisa. Ini asumsinya Pak Jalal Rahmat. Nah, kira-kira benar nggak asumsinya Pak Jalal Rahmat ini? Untuk anak-anak yang sekolah di sini, cara belajar yang cocok untuk dirinya itu seperti apa itu? Benar nggak? Mereka belum tahu itu, belum bisa caranya belajar itu, benar nggak itu? Yang di sini sudah belum? Anak-anak itu sudah tahu cara belajar yang efektif untuk dirinya belum? Belum. Berarti asumsinya Pak Jalal Rahmat ini benar. Maka nanti kalau jenengan ke sana, jenengan akan melihat kelas 10 itu adanya hanya belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, dan learn how to learn. Enggak ada yang lain. Belajar caranya belajar. Didampingi oleh guru BK yang hebat. Guru-guru BK-nya dokter semua. Makanya mahal itu di situ. Jadi itu sekolah kecil, muridnya kecil, ya gurune yo sugih kabeh, bayare oke. Jadi efektif banget gitu. Itu di tengah perumahan itu. Lahannya nggak besar. Makanya dia hanya bisa menampung itu. Ini, jadi belajar caranya belajar 1 tahun. Dulu ketika masih ada ujian nasional, bahkan ada mata pelajaran yang harus dipelajari
selama 3 tahun itu cukup dengan 1 tahun selesai. Ketika tahu caranya belajar yang cocok untuk dirinya. Oh, dia auditorial, caranya begini. Oh, dia kinestetik, caranya begini. Maka di tahun pertama itu di dalam learn how to learn itu sekaligus kemudian membuat target pembelajaran untuk pribadi siswa. Kapan masuk kelasnya? Ketika siswa itu hari itu tidak sesuai dengan target pribadinya. Jadi siswa itu masuk pertama kali di mana? Perpustakaan. Karena waktu itu ketika saya kesana kan internet belum seperti sekarang. Kalau mungkin sekarang mungkin nggak tahu itu belajarnya di mana, browsing aja gitu. Jadi kalau hari itu targetnya terpenuhi, ya nggak usah ketemu dengan guru, boleh pulang. Kalau targetnya tidak terpenuhi, baru kemudian misalnya matematika tentang integral. Oh, ternyata tidak terpenuhi. Maka siswa itu mencari guru matematika untuk memperjelas. Tapi kalau terpenuhi, semua soal yang ada dijawab, boleh pulang, nggak usah ketemu dengan gurunya. Kemudian belajarnya kayak gitu. Sehingga nggak ada pembelajaran klasikal. Hampir semua pelajaran individu. Nah, karena anak-anak itu sudah belajar dulu sampai puyeng nggak ketemu guru. Lah gurunya jelasinnya gampang itu. Nah, sebagian besar anak-anak kita itu kan nggak tahu apa-apa, sampai guru ini ngomongnya itu sampai mulutnya berbusa. Karena anak itu nggak ada upayanya, nggak paham-paham. Wah, di sana itu anak itu berupaya dulu habis-habisan, baru ketika tidak sampai ketemu kayak gitu. Jadi ya nanti membanding-bandingkan lah. Lihat-lihat ke sana ke sini. Kalau ada uang berlebih nih Mas Muslim, di anaknya studi banding kemana gitu. Yang didapat apa dari sana sampai di sini, kemudian dibahas, dikembangkan. Itu Bapak Ibu ya. Sekarang sudah jam 2:30. Saya kira cukup ya. Saya sudah panjang lebar saya bicara terkait dengan PKKM. Nanti instrumennya mau tak kasihkan pada ini, yang lain belum dapat. Apa tak di grup aja atau gimana? Ya nanti analisa. Soalnya sepertinya butuh penjelasan. Tapi nanti untuk Mas Bos kita kasih anak saja, beri aja. Ada instrumen PKKM yang nanti perlu disiapkan. Termasuk ada ini PPT-nya nanti Mas, nanti dipelajari sendiri. Besok kalau sudah mendekati ya nanti saya datang lah. Saya datang untuk sedikit menjelaskan. Tapi hampir semua juga kualitatif. Jadi PKKM yang akan datang itu wawancara dengan kepala madrasah. Itu kalau dulu-dulu itu kan dengan staf kepala madrasahnya malah nggak ada ditanya. Kalau sekarang semuanya wawancara dengan kepala madrasah. Itu terima kasih, salahnya mohon maaf. Bila kita baik walidaya. Wassalamualaikum.